Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Kurniasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan skripsi saya yang berjudul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia dengan Framework COVID-5. Studi kasusnya di sub kepegawaian UTM. Yang pertama yaitu latar belakang. Manajemen risiko merupakan cara penyelarasan untuk mengarahkan dan mengatur kegiatan dan aktivitas organisasi, terikat risiko dan mekanisme perusahaan untuk meminimalisir berbagai kerugian dan untuk menetapkan sebuah penunjang untuk perusahaan. Manajemen risiko berfungsi dalam memberikan tanggungan yang wajar terhadap perolehan sasaran organisasi, memberikan perlindungan kepada para pengemban jabatan terhadap dampak buruk yang dapat terjadi yang disebabkan oleh risiko. Pada penelitian kali ini akan membahas tentang analisis manajemen risiko pada sumber daya manusia, kemudian menyusun sebaris rekomendasi dari hasil pengamatan sehingga memperoleh hasil akhir yang berupa dokumentasi untuk mendukung pengembangan sistem lebih lanjut dengan bentuk audit yang akan diperoleh dengan menggunakan kerangka kerja dengan masukan berupa proses yang saat ini akan berjalan. Rumusan masalah. Bagaimana melakukan sebuah tata kelola teknologi informasi manajemen risiko menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada studi kasus kepegawaian di Universitas Trunojoyo. Batasan masalahnya, penelitian tata kelola teknologi informasi manajemen risiko ini dilakukan pada sebagian kepegawaian di Universitas Trunojoyo. Yang kedua, framework yang digunakan hanya COVID-5 saja. Tujuan penelitian, mengetahui risiko yang akan datang pada sebagian kepegawaian di Universitas Trunojoyo, memberikan rekomendasi dan sasaran sebagai usulan perbaikan sebagian di Universitas Trunojoyo berdasarkan domain yang akan digunakan pada COVID-5 nanti. Manfaat penelitian kali ini, setelah mengetahui kekurangan dan risiko yang akan datang, dapat melakukan perbaikan terkait pengelolaan sistem tata kelola teknologi IT sumber daya manusia yang telah diterapkan oleh sebagian kepegawaian di Universitas Trunojoyo. Landasan teori di sini ada manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan cara yang digunakan manajemen sebagai penanganan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh risiko. Proses manajemen risiko dimulai dari proses mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, dan mengukur memproses risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua ada tata kelola teknologi informasi. Manajemen risiko merupakan cara yang digunakan manajemen sebagai penanganan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh risiko. Proses manajemen risiko dimulai dari proses mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mengukur, dan memproses risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dilepas dari sebuah perusahaan maupun institusi. Sumber daya manusia adalah kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Selanjutnya ada COVID-5. COVID-5 merupakan sebuah edisi pembaharuan yang menyatukan pola berpikir yang terbaru di dalam metode dan tata kelola TI perusahaan. COVID-5 dibuat menurut hasil pengembangan dari COVID 4.1 dengan penggabungan FAL IT dan RIS IT dari ISAKA dan ITIL dan kriteria yang penting dari ISO. Berikutnya ada penelitian sebelumnya. Yang pertama, evaluasi manajemen risiko teknologi informasi menggunakan framework COVID-5. Studi kasusnya ada di PT Kimia Farma Persero pada tahun 2018. Nah, pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, hasil dari pengumpulan data didapatkan nilai capability level untuk EDM 03 pada level 2 dan APO 12 pada level 1.
mitigasi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan dari COVID yang meliputi kontrol aspek manusia, proses, dan teknologi. Yang penelitian yang kedua, evaluasi manajemen risiko teknologi informasi menggunakan COVID-5, IT-RIS, studi kasusnya pada Petrokimia Gresik, penelitian pada tahun 2018. Pada teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengisian lembar kerja, evaluasi, observasi langsung, dan wawancara dengan pihak yang berwenang. Hasil yang dapat dinilai capability level untuk domain proses EDM 03 berada pada level 2 dan domain proses APO 12 berada pada level 3 serta menghasilkan 16 buah strategi mitigasi dan 9 buah rekomendasi yang dapat digunakan untuk membantu perbaikan penerapan manajemen risiko pada PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi manajemen risiko teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5. Nah, pada penelitian di metode ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan COVID ataupun framework yang versi kelima. Fokus domain COVID yang digunakan pada penelitian ini adalah EDM 03, Evaluate, Direct, dan Monitor. Hasil akhir dari laporan ini berupa nilai kapabilitas serta rekomendasi untuk mencapai tingkat kapabilitas terkait proses evaluate, direct, dan monitor. Keempat, ada analisis risiko teknologi informasi berbasis risk management menggunakan ISO 31000. Studi kasus iGracia Telkom University pada tahun penelitian 2015. Nah, pada penelitian tata kelola aplikasi iGracia adalah aplikasi yang dapat digunakan atau diakses oleh masyarakat yang ada di Universitas Telkom. Hasil penelitian yang didapat yaitu nilai risiko yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah risiko nomor 14 berada di database crash. Sebaliknya, yang berada pada kuadrat risiko menengah terdapat 30 risiko, yang berada pada kuadrat risiko terendah terdapat 12 risiko. Penanganan risiko difokuskan pada ases yang memiliki risiko tinggi dengan mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi yang tepat. Yang kelima, analisis manajemen risiko teknologi informasi. Penerapannya pada dokumen manajemen sistem di PT Jabar Telematika di Jatel pada tahun penelitian 2015. Penelitian pada tata kelola diketahui bahwa terdapat 13 risiko yang teridentifikasi dapat dikelompokkan berdasarkan sumber daya teknologi informasi dan dapat diklarifikasikan impact atau konsekuensinya berdasarkan risk clarification. Dari risiko yang telah teridentifikasi, 6 diantaranya pada grafik sebaran risiko dan evaluasi risiko berdasarkan likelihood dan impact diketahui memiliki tingkatan medium level of risiko. Nah, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun data yang diperlukan untuk melakukan tata kelola ini yaitu seperti data primer dan data sekunder. Nah, di sini metode pengumpulan datanya kita pakai 3 cara. Yang pertama, observasi. Observasi yang dilakukan dengan memulai pengamatan mengenai proses yang bersangkutan dengan penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan hanya tanya jawab secara tatap mata pada narasumber yang bersangkutan. Yang ketiga, studi literatur. Pada tahap ini, studi literatur sangat menunjang penelitian ini sebagai referensi bacaan berhubungan dengan topik penelitian. Di sini ada metode analisis data. Metode analisis data dengan mengidentifikasikan informasi, yaitu mengidentifikasikan informasi langsung pada subbagian kepegawaian UTM untuk memahami kondisi pengumpulan data primer dan pendukung untuk membantu proses evaluasi.
Yang kedua, mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah dengan cara memastikan domain, proses, dan racicat yang akan digunakan. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan sebagai evaluasi teknologi informasi dengan melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Pada tahap keempat alur ini, menganalisis data penilaian capability level, analisis gap, dan risk assessment. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil analisis untuk mendapatkan suatu rekomendasi. Dan yang terakhir, menyusun kesimpulan dan saran dari analisis yang dilakukan penelitian selama ini. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.